Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara kali ini kita akan membahas mengenai bentuk lahan asal proses glasial. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bentuk lahan asal glasial dan proses pembentukannya. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengenali dan mendeskripsikan bentukan-bentukan asal glasial, baik melalui pengamatan pada peta topografi, peta rupa bumi, foto udara, ataupun citra satelit. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian bentuk lahan asal proses glasial. Jadi, bentuk lahan asal proses glasial itu disebabkan karena adanya aktivitas gletser atau es yang merupakan salah satu proses eksogen, sehingga dalam pembentukan bentuk lahan dan proses kerjanya sendiri terdiri dari erosi, transportasi, dan deposisi. Perlu kita ketahui bahwa bentuk lahan asal proses glasial tidak terbentuk pada daerah tropis. Lalu terdapat 3 bagian dalam zona glasial yaitu zona akumulasi, zona ablasi, dan garis keseimbangan. Berikut merupakan gambar zona pada bentuk lahan asal proses glasial. Pada bagian paling atas terdapat zona akumulasi, yang mana pada zona tersebut merupakan tempat terkumpulnya salju dan kelama-kelamaan akan berkembang menjadi gletser. Pada bagian bawah terdapat zona ablasi, yang mana merupakan tempat peleburan, di mana peleburan dan evaporasi es lebih tinggi dibandingkan dengan zona akumulasi. Lalu ada garis keseimbangan yang merupakan zona keseimbangan antara zona akumulasi dan zona ablasi. Tipe utama glasial dibagi menjadi dua, yaitu ada alpen dan kontinental. Pada tipe alpen sendiri itu, gletser yang ditemukan memiliki elevasi lebih dari 6.000 mdpl dan dibatasi dengan lembah-lembah yang curam. Sedangkan pada tipe kontinental, itu terdapat di wilayah kutub yang sangat luas seperti di Greenland, Antartika, dan lain-lain. Yang mana gletser pada tipe tersebut sangat tebal di mana ketebalannya dapat mencapai 3.000 meter. Berikut merupakan gambar pembentukan gletser. Gletser itu terbentuk ketika salju turun. Lalu setelah mengendap, udara yang terperangkap di antara serpihan salju terdorong keluar sehingga membentuk keping salju padat disebut dengan fin. Saat salju semakin banyak turun, fin akan terpadatkan lalu akan terbentuk gletser. Perubahan dari salju menjadi gletser membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu dari 5 hingga 3.500 tahun, tergantung dengan faktor iklim dan salju yang terakumulasi. Faktor pengontrol pergerakan gletser itu ada 3, yaitu gravitasi, tekanan, dan temperatur. Lalu tipe-tipe gletser sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adanya valley glacier, yaitu gletser pada suatu lembah yang dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lalu ada ice sheet, merupakan massa es yang tidak dapat mengalir namun dapat menutupi dataran yang luasnya mencapai lebih dari 50.000 km persegi. Kemudian ada ice cap, di mana ice cap itu merupakan ice sheet yang lebih kecil dan berbentuk kubah, lalu terdapat di pegunungan, tersebar luas ke segala arah, namun luasnya kurang dari 50.000 km persegi. Yang terakhir itu ada iceberg, merupakan ice sheet yang bergerak ke bawah akibat pengaruh gravitasi. Apabila terkena air dengan jumlah banyak akan membentuk balok es yang mengapung di permukaan. Lalu bentukan asal proses glasial itu dibagi menjadi dua. Pertama bentukan erosional dan bentukan deposisional. Bentukan erosional itu terjadi karena proses erosi akibat pencairan es dan lembaran es. Sedangkan bentukan deposisional itu terjadi akibat akumulasi material yang terbawa bersama aliran air dan es. Hal ini karena ketika gletser berhenti bergerak dan mengendapkan fragmen yang terbawa sehingga membentuk morfologi yang khas. Nah, kita lanjut ke morfologi erosional. Yang pertama itu ada sirkuit yang merupakan kepala lembah yang terbentuk pada kepala gletser akibat erosi, berbentuk cekungan mangkuk di sisi atau puncak pegunungan. Berikut merupakan gambar atau contoh dari sirkuit. Pertama ada head wall, terus glacial ice, terminal moraine. Nah, ini merupakan zona-zonanya, zona plucking, terus lake, dan
zone of abrasion atau zona abrasi. Next itu ada glacial trough yang berbentuk panjang dan sempit dan berfungsi sebagai jalur meluncurnya gletser. Biasanya ditemukan di pegunungan glasial. Bagian kepala glacial trough merupakan batas bawah dari sirkuit. Berikut merupakan contoh dari glacial trough atau lembah glasial. Selanjutnya ada glacial horns atau puncak suatu gunung terbentuk akibat aktivitas es selama glasial dan frost weathering. Biasanya disebut sebagai pyramid peak. Ini gambar dari glacial horns, teman-teman. Selanjutnya ada hanging valley atau lembah menggantung. Lembah pengaliran sungai yang terpotong dengan lembah utama sehingga berbentuk seperti air terjun. Selanjutnya ada aret yang merupakan punggung glasial lancip seperti pisau, memisahkan lembah glasial U atau U-shaped valley ketika dua glasier mengerosi secara paralel. Kurang lebih pada bentukan lahan lainnya itu hampir sama seperti escarpment ya teman-teman. Selanjutnya ada fjords, teluk yang berasal dari lelehan gletser. Itu merupakan contoh gambarnya. Selanjutnya ada bentukan morfologi deposisional. Yang pertama ada moraine, yang merupakan akumulasi material debris glasial yang belum terkonsolidasi dan terbentuk setelah hilangnya glasial. Ini merupakan contoh gambarnya teman-teman. Yang kedua ada eskers, yang berbentuk memanjang yang terdiri dari pasir berlapis dan gravel. Daerah yang pernah mengalami glasiasi di Eropa dan Amerika Utara, biasanya memiliki panjang hingga beberapa mil. Untuk morfologi deposisional selanjutnya ada drumline atau bentukan bukit besar yang memanjang dan memiliki bentuk tumpul-tumpul. Biasanya memiliki dimensi tinggi 45 meter dan panjang sekitar 0,8 km. Yang keempat ada erratics atau gumpalan batu besar yang terbawa glasial dan sudah tertransport jauh dari sumbernya. Bentukan selanjutnya ada kettles atau danau yang terbentuk akibat es yang mencair dan tertinggal serta mengisi daerah dengan topografi rendah. Yang selanjutnya kita masuk ke hasil praktikum. Pertama ada peta hasil delineasi bentukan lahan asal proses glasial di layout. Yang kedua tabel hasil identifikasi bentuk lahan glasial pada citra. Minimal 3 sama seperti HP1. Nah, berikut merupakan lampiran tabelnya teman-teman. Yang pertama ada penampakan, terus gambar atau sketsa. Selanjutnya keterangan berupa aspek geomorfologi yang kurang lebih hampir sama dengan acara sebelumnya. Minimal 3, minimal untuk tabel hasil identifikasi itu 3 ya teman-teman. Nah, contoh dari hasil praktikum yang pertama untuk delineasi pada citra, yaitu kurang lebih seperti ini teman-teman. Citra sebagian Pulau Greenland bagian tenggara. Nah, yang ini ada aret, mungkin. Selanjutnya ada glacial trough. Ini merupakan glacial circuit. Yang merah-merah dan yang hijau itu adalah fjords atau sungai. Sekian untuk acara bentuk lahan asal proses glasial teman-teman. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kepada asisten masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.